Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون اللهم صل وسلم وبارك على النبي القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وخسر الفاسقون. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selesai kita melaksanakan salat, kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majelis ilmu syariat sembari kita memperpanjang i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, insyaallah pertemuan kali ini menjadi yang terakhir kita membahas tentang sejarah perjalanan fikih Islam dari zaman Rasulullah sampai ke zaman kita sekarang ini. Setelah ini insyaallah 1-2 kali atau beberapa pertemuan ke depan kita akan mengangkat apa yang dibahas oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi terkait juga dengan pengantar tentang masalah fikih yang sangat penting untuk kita pahami juga dalam kitab beliau Fatwa Mu'asirah. Setelah itu baru kita masuk ke kajian fikih muamalah maliyah. Para jamaah yang mulia, kemarin kita sudah sampai pembahasan kepada periode kebangkitan kembali daripada fikih Islam secara sejarah, dilihat dari apa yang terjadi di dalam perjalanan daripada fikih Islam itu sendiri, dan itu dihitung dari pertengahan abad ke-13 Hijriah, di sekitar tahun 1250 Hijriah sampai ke zaman kita ini sudah 1447 Hijriah. Berarti sebentar lagi ini memasuki abad ke-15, pertengahan abad ke-15. Berarti lebih kurang dalam 200 tahun. Ini kenapa dianggap sebagai zaman kebangkitan kembali dan pembaharuan kepada fikih Islam? Di antara faktornya adalah di periode ini berdiri berbagai universitas di dunia Islam yang di antara fokus kajiannya kepada kajian fikih Islam, sehingga dengan ada universitas dan salah satu kajiannya adalah tentang fikih dan usul fikih, maka kemudian juga di situ ada kajian tentang fikih muqarin, fikih perbandingan daripada mazhab-mazhab yang ada
maka kemudian tentu juga akan ditulis ya, berbagai tulisan-tulisan ilmiah, baik itu tesis, disertasi yang mengkaji tentang perbandingan daripada mazhab, bahkan juga secara akademik tadi terjadi kajian-kajian tentang kitab-kitab yang sudah klasik itu kemudian ditahqiq kembali. Dengan itu maka tentu menjadi salah satu faktor daripada ini periode dianggap kebangkitan kembali. Yang kemudian juga di periode ini hadirnya banyak perpustakaan umum di berbagai negara-negara Islam yang mengumpulkan berbagai kitab, salah satu kitab tentu fikih juga yang memudahkan akses para penuntut ilmu untuk kemudian mengakses tadi kitab-kitab yang dibutuhkan untuk kajian-kajian mereka. Kemudian para jamaah rahimakumullah, di periode ini tidak kalah penting yang juga menjadi sangat khas adalah hadirnya berbagai lembaga atau organisasi yang salah satu fokus kajiannya adalah tentang kajian fikih. Dan organisasi ini termasuk juga tadi universitas. Universitas itu membuat berbagai seminar-seminar, simposium-simposium yang menghadirkan berbagai ulama-ulama dari dunia Islam untuk membahas kajian-kajian dan bab-bab tertentu daripada kajian-kajian fikih, yang tentu organisasi ini tidak ada sebelum daripada periode ini. Di antaranya lahir pada waktu itu adalah Majma' al-Buhus al-Islamiyah, ya, lembaga untuk kajian Islam di Universitas Al-Azhar. Kemudian ada lahir Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami At-Tabi' li Rabitatil Alam Al-Islami, lahir lembaga kajian fikih ya, miliknya Rabitah Alam Islami, Liga Muslim Dunia. Salah satu divisi yang ada di organisasi ini adalah divisi kajian fikih yang sering membuat tadi seminar, simposium yang mendatangkan para ulama dari berbagai dunia. Juga ada Majma' al-Fiqh al-Islami At-Tabi' li Munadzamatil Mu'tamar al-Islami. Ada juga lembaga kajian fikih di bawah daripada OKI yang tentu menghadirkan ulama-ulama ahli fikih dari berbagai negara yang tergabung di dalam OKI untuk kajian-kajian tentang fikih. Lahir juga misalnya di Saudi sendiri Hay'ah Kibar al-Ulama bil Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah, lembaga ulama besar Saudi, yang tentu salah satu kajian yang mereka kaji oleh para ulama yang terkumpul di lembaga ini tentang fikih, kemudian yang terakhir yang kita mau bahas adalah bahwa dalam istilah fikih ada satu istilah yang disebut dengan at-taqnin, Nah, saya baca dulu sedikit untuk kemudian kita komentari apa at-taqnin itu. Dan kalau kita di Aceh ini perkara ini menjadi juga perkara penting untuk kita ketahui. Disebutkan di sini waqad arafa al-fiqhul islamiyyu fikrat at-taqnin qadiman hina arada al-khalifatu Abu Ja'far al-Mansur hamlan nasi ala muwatta al-Imam Malik rahimahullah fanahahu al-Imam Malik an dhalika. Wa hadha wa illam yakun bil ma'na al-maqsud min at-taqnin.
illa anna al-fikrata wahidatun wa hiya ilzamun nasi bil amali bi ra'yin muayyanin aw qawlin muayyanin man'an lil ikhtilafati wa taysiran 'ala al-qudhati wal muftin. Jadi taknin ini adalah apa? Mengharuskan semua orang, tentu nanti di wilayah yang menjadi kekuasaan di wilayah itu, mengharuskan semua orang untuk mengikut satu pendapat saja. Ini kita tahu dalam fikih itu ya, masalah furu'iyah ijtihadiyah banyak pendapat-pendapatnya. Ya, menurut Hanafi begini, dalilnya begini, menurut Maliki begini, dalilnya begini, menurut Syafi'i dalilnya begini, menurut Hambali dalilnya begini. Jadi dalam banyak persoalan di fikih adalah sifatnya ijtihad, ya, sifatnya ijtihad. Maka seperti yang sudah kita bahas di pengantar dulu di kitab ini, apa beda syariah dengan fikih? Salah satu bedanya, kalau syariah itu adalah absolut kebenarannya dan dia mengikat seluruh mukallaf. Tapi kalau fikih kebenarannya tidak absolut selama masih ada ruang untuk terjadi perbedaan pendapat, dan sifat dia adalah tidak mengikat. Nah, sehingga keluarlah kaidah ya dari para ulama yang disepakati, al-ijtihadu la yanqudhul ijtihada, atau al-ijtihadu la yunqadhu bil ijtihadi mithli. Ijtihad seorang mujtahid itu tidak bisa membatalkan ijtihad mujtahid lain. Nah, lalu taknin ini apa? Taknin ini tadi mengharuskan semua orang di wilayah kekuasaan itu untuk mengikut satu pendapat saja dari pendapat mujtahid, dan mengharuskan, itu namanya taknin. Sehingga disebutkan di sini bahwa sebetulnya dalam dunia Islam ide untuk taknin ini itu sudah ada sejak zaman Abu Ja'far Al-Mansur, seorang khalifah dinasti Bani Abbas, ya, yang beliau wafat di tahun 158 Hijriah, yang meminta Imam Malik ya untuk supaya semua orang di wilayah dinasti Bani Abbas itu kitab rujukannya adalah Muwatta'nya Imam Malik, sehingga orang semua terikat dengan pendapatnya daripada mazhabnya Imam Malik. Kalau istilah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, karena kealiman Imam Malik dan kefahaman beliau tentang apa itu fikih, beliau menolak, mengatakan jangan haruskan orang ikut pendapat saya, karena para sahabat Nabi sudah tersebar ke berbagai wilayah daripada Islam setelah penaklukan wilayah baru. Mereka itu punya pendapat, mereka punya murid-murid, mereka tentu juga punya dalil. Maka jangan haruskan orang ikut pendapat saya, biar masing-masing itu menurut pendapatnya dan menurut dalil yang mereka pandang itu lebih kuat. Ketika masuk periode Harun Ar-Rasyid, kembali Harun Ar-Rasyid mengulang, meminta Imam Malik supaya kitabnya itu dijadikan ya pegangan resmi negara. Jadi sejak tahun 150-an Hijriah, ide untuk taknin ini sudah ada, tapi tadi ditolak oleh Imam Malik. Lalu kemudian apa disebutkan di sini, ya, kenapa dibuat taknin ini? Pertama, man'an lil ikhtilafat, untuk menghindari terjadinya perbedaan pendapat, biar enggak banyak-banyak kali, ya, apalagi istilahnya ke orang awamnya, membingungkan orang awam.
wa taysiran al-qudhat wa muftin, dan untuk mempermudah para qadhi ya di mahkamah-mahkamah itu menggunakan pendapat yang mana dari pendapat yang ada, dan juga para mufti dalam memberi jawaban kepada umat itu memudahkan, karena sudah ada dari sekian pendapat inilah yang dipegang dalam wilayah kekuasaan itu. Nah, wa fil qarni al-ashir al-hijri taqriban tabannat ad-daulatul Utsmaniyah fi Turkiya fikrata at-taqnin. Nah, jadi kalau ide awal sudah ada di abad kedua Hijriah, di pertengahannya tahun 150-an Hijriah, ketika Abu Ja'far al-Mansur tadi, Harun al-Rashid, tapi ditolak Imam Malik. Namun pada abad ke-10 Hijriah ya, maka istilah taknin tadi mengharuskan semua orang mengambil satu pendapat fikih saja dari sekian pendapat, itu sudah dianut ya, mulai dianut oleh dinasti Turki Utsmani, oleh dinasti Turki Utsmani atau daulah Turki Utsmani, hina alzamat atau hina iltazamat al-madhhab al-Hanafiyah fi ahdi as-Sultan Salim al-Awwal. Itu ketika dinasti Turki Utsmani ini ya memegang mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara. Sebagai mazhab resmi negara itu di zamannya Sultan Salim yang pertama, yang wafat tahun 926 Hijriah. Wa ja'alathu al-madhhab ar-rasmiyya lid-daulati, dan menjadikan mazhab Hanafi mazhab resmi negara. Berarti seluruh dari wilayah kekuasaan Turki Utsmani itu mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Thumma amara as-Sultan Sulaiman al-Awwal al-mashhur bi Sulaiman al-Qanuni. Kemudian khalifah ya berikutnya adalah Sultan Sulaiman tadi, Salim al-Awwal yang pertama. Ini Sulaiman yang pertama yang terkenal dengan sebutan lakabnya Sulaiman al-Qanuni ya, karena suruh buat qanun tentang fikih berdasarkan mazhab Hanafi saja, nah, sehingga dia terkenal dengan Sulaiman al-Qanuni. Apa? Menyuruh Syekh al-Islam fi ahdihi al-faqih al-Hanafi Abu Su'ud Muhammad ibni Muhammad al-Imadi al-Hanafi. Ketika Sultan Sulaiman al-Awwal ini yang pertama, yang masyhur dengan Sulaiman al-Qanuni tadi, menyuruh Syekh al-Islam, artinya ulama besar ya di periode itu, dan itu ahli madhabnya al-faqih al-Hanafi, adalah Abu Su'ud Muhammad ibni Muhammad al-Imadi al-Hanafi yang wafat tahun 982 Hijriah. An yajma'al qawanin allati asdaraha mustamaddatan min ahkamil madhhab al-Hanafi farattabaha fi al-majmu' al-ma'rufah bismi qanun namah Sultan Sulaiman. Jadi Sultan Sulaiman ini memerintahkan Syekhul Islam di zamannya tadi, Abu Su'ud Muhammad ibni Muhammad al-Imadi, ulama ahli dalam mazhabnya Hanafi, untuk membuat qanun ya, yang itu diambil dari pendapatnya mazhab Hanafi ya.
enggak ada diambil pendapat mazhab lain. Enggak ada Maliki, enggak ada Syafi'i, enggak ada Hambali. Hanya berdasarkan pendapat mazhab Hanafi saja. Ini perintah sultan kepada beliau untuk buat kanun mau diterapkan di seluruh wilayah Turki Utsmani itu hanya mazhabnya Hanafi saja. Nah, hanya mazhabnya Hanafi saja. Sehingga beliau buatlah kanun tadi yang beliau susun, ya, sehingga terkenal kanun tersebut dengan kanun Namah Sultan Sulaiman. Kanun Namah Sultan Sulaiman. ثم كلف السلطان سليمان الأول الشيخ إبراهيم بن محمد الحلبي الذي كان إماما لجامع سلطان محمد فاتح بالقسطنطينية أن يجعل أحكام الفقه في كتاب مختصر. Nah, kemudian Sultan Sulaiman tadi yang suruh Syekhul Islam Abu Sa'ud tadi untuk membuat kanun, ya, dan menyusunnya di dalam kitab. Kemudian diperintahkan lagi oleh Sulaiman Al-Awwal ini Syekh Ibrahim ibni Muhammad Al-Halabi sebagai imam di masjid Sultan Muhammad Fatih di Istanbul nih, ya, di Konstantinopel. Nah, ini mungkin masjid Blue Mosque sekarang Sultan Ahmed. Untuk apa? Kitab tadi yang sudah disusun itu, ya, dibuat mukhtasaran, ringkasannya, dibuat ringkasannya. Fajama'a ahkaman fil fiqhil hanafi mukhtasarah. Lalu kemudian, ya, diringkaslah kembali oleh beliau itu juga kembali semua berdasarkan mazhabnya Hanafi. Wahwa kitabun mujazun wa mufidun wa la yazalu hadzal kitabu wa syuruhuhu min al-kutub al-mu'tamadah 'inda al-Hanafiyyah. Nah, kitab yang diringkas ini yang masih ada sekarang ini dan salah satu juga menjadi rujukan utama di dalam mazhabnya Hanafi sampai sekarang. Ringkasannya kemudian juga syarahan daripada ringkasan beliau itu. Saya tidak baca lagi. Juga pernah terjadi hal yang sama di India ketika pemerintah di sana, sultannya memerintahkan ulama yang ada di situ untuk membuat tadi kanun dan hanya dalam mazhabnya Hanafi saja, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, ingin kemudian kita lihat bahwa ini langsung diringkas. Wa fil jumlah, secara umum, setelah tadi di beberapa tempat ada upaya untuk supaya masyarakat di wilayah itu diikat dengan satu mazhab saja, dengan dibuat kanun berdasarkan satu mazhab saja yang kemudian mengikat semua, ya. Tapi tentu ini karena Turki Utsmani sendiri kekuasaannya setelah jatuh Baghdad yang kita tahu tahun 665 Hijriah itu, ya, kekuasaan Islam itu sudah terpecah-pecah, sudah berdiri sendiri-sendiri menjadi negara-negara kecil. Nah, sehingga ketika Turki Utsmani berdiri pun kekuasaannya tidak seluas lagi kekuasaan zamannya dinasti Bani Abbas. Nah, sehingga tadi, ya, pemikiran atau ide taknin tadi juga, ya, hanya berlaku di wilayah Turki Utsmani tapi tidak berlaku di wilayah-wilayah lain. Dan ini juga tidak berlaku dalam waktu yang lama, tapi disebutkan di sini wa fil jumlah faqad wujida at-taqnin fil biladil islamiyah wa sara ma'rufan mutadawilan. Secara umum bahwa ide taknin tadi dan prakteknya di dunia Islam
itu sudah ya dikenal dan sudah mutadawilah, artinya sudah dipraktekkan di dalam dunia Islam tadi, di Turki Utsmani, di India, di tempat yang lain nanti mazhab Maliki, di tempat yang lain mazhab Hambali. Wa huwa al-aslu alladhi nab'at minhu fikrah qawanin al-ahwal asy-syakhsiyyah fil bilad al-arabiyyah. Nah, inilah yang menjadi dasar juga kemudian apa? Lahirnya qanun tentang hukum keluarga di negara-negara Arab. Ya, misal ya, nanti juga akan ada disebut di antara ciri periode ini yang buruknya ya. Kalau kita lihat negara-negara yang mayoritasnya masyarakat Muslim, ya, tadi termasuk negara-negara Arab, ya, yang menerapkan hukum Islam secara totalitas. Walaupun dalam penerapannya artinya juga ada terjadi bias, ya, hanya Saudi Arabia saja yang kalau orang membunuh dikisos, kalau orang berzina dicambuk, mencuri potong tangan dan seterusnya. Ya. Tapi kalau kita lihat di zaman Muhammad bin Salman ini juga ini sudah melemah. Ya. Sementara mayoritas yang lainnya itu menggunakan hukum Islam atau hukum syariat hanya dalam hal apa? Hukum keluarga saja. Seperti kita Indonesia kan pengadilan agama dulu, ya, ya sekarang juga di luar Aceh, itu yang mereka punya kekuasaan kan hanya menadili perkara hukum keluarga, cerai, ya, warisan, itu saja. Sementara di luar itu, ya, tentang masalah politik, kekuasaan, tidak menggunakan hukum fikih siasah syar'iyah. Masalah hukum pidana tidak menggunakan tentang fikih jinayat. Ya. Hanya ya yang diberlakukan di negara-negara Islam apa? Hukum syariat itu hanya dalam aspek hukum keluarga, al-ahwal asy-syakhsiyah. Nah, pemberlakuan ini tadi ya muncul dari ide dan gagasan at-taqnin tadi. Ya. Maka disebutkan jamaah rahimakumullah, walakinna fikratal ilzam bit-taqnin umuman dhallat baina qabulin wa rafdhin minal ulama. Nah, ini yang mau kita. Tetapi ide at-taqnin tadi, ya, membuat kanun-kanun, kemudian mengikat semua orang untuk ikut hanya satu pendapat dari mazhab, ini apa? Terjadi kontroversial di antara para ulama. Dhallat baina qabulin wa rafdhin minal ulama. Terjadi kontroversial. Ada yang menerima, ada yang menolak ide at-taqnin ini. Fata'ifatun minhum qabilat at-taqnina wa nadat bihi wa ajazathu wara'athu kama taqulu hillan li kathirin minal mushkilat allati tuwajihu al-ulama wal qudat. Satu kelompok dari ulama itu menerima ide at-taqnin, bahkan mendakwahkan untuk at-taqnin ini dan membolehkan ini diterapkan dengan alasan apa? Halan
likathirin minal mushkilat allati tuwajihul ulama'a wal qudhata. Ini untuk menjadi solusi terhadap berbagai problematika yang dihadapi oleh para ulama, oleh para qadhi-qadhi. Artinya kalau banyak pendapat kan ini dipegang dengan apa? Kan membingungkan. Kalau di mahkamah ini yang mananya pendapat yang dipegang? Ini kan menjadi dilema bagi qadhi itu sendiri. Nah, maka dengan adanya at-taqnin ini bisa menjadi solusi terhadap dilema ini, kata kelompok yang menerima gagasan at-taqnin, mendakwahkannya dan membolehkan itu dipraktekkan. Kemudian jamaah rahimakumullah, fahuwa bijam'il ahkamil fiqhiyah al-muta'alliqah bi far'i min furu'il fiqhi fi mudawwanah wahidah wa yurattibuha wa yarfa' at-tanaqudha bainaha wa yubayyin ar-rajih minha. Nah, sehingga dikumpulkanlah tadi di dalam satu kitab hukum-hukum yang terkait dengan fikih, dan kemudian dari pendapat-pendapat yang ada tadi dipilih misalnya yang mana yang lebih tepat, sehingga ini tentu memudahkan untuk merujuk kepadanya. Wa hadza yuaddi ila suhulati ta'arrufi 'alaiha war ruju' ilaiha wal 'amal biha wa tatbiqiha. Ini memudahkan untuk prakteknya, untuk penerapannya. Ini alasan kelompok dari ulama yang setuju dengan gagasan at-taqnin tadi. Wa ta'ifah min kibari al-muhaqqiqin min al-ulama yarfudhuna at-taqnin li ahkamil fiqh al-islami wa la yujizunahu. Tapi sekelompok ulama lain, bahkan namanya muhaqqiqin, mereka yang suka menelaah secara dalam, meneliti secara cermat tentang persoalan-persoalan fikih, itu menolak ide taqnin dan tentu penerapan taqnin. Mereka tolak dan mereka tidak membolehkan itu. Li'annahu yashtamilu ala kathirin minal madar wal mafasid ahammuha, karena terjadi banyak kemudaratan kalau itu ide diterima dan dipraktekkan. Ini terjadi masalah. Di antaranya masalah yang akan terjadi kalau itu diterima dan dipraktekkan adalah apa? Annal 'amala bit-taqnin i'malun li ahadil qawlaini awil aqwali wa hadran lima siwahu. Pertama masalahnya, kalau ide taqnin diterima dan dipraktekkan, ini kan berarti apa? Berarti hanya mengamalkan satu pendapat dari sekian pendapat fikih dan melarang mengamalkan pendapat lain. Itu yang terjadi kalau taknin. Misal di kita dibuat kanun misalnya, bahwa tata laksana solat misalnya taraweh, bahwa harus 20, enggak boleh lagi yang buat 8. Ini kan masalah. Sementara yang lain menganggap 8 itu lebih mereka pilih, karena itu salah satu daripada pendapat yang ada dasarnya yang kuat. Nah,
Misalnya ya, di kita di Jumat misalnya, tata laksana Jumat, azannya 2 kali harus semua, khutbahnya diulang harus semua. Sementara ada yang melihat bahwa ya, azan sekali itu ya lebih afdal daripada 2 kali. Bahwa argumen untuk bahwa khutbah dengan bahasa selain Arab memotong mualat itu adalah tidak kuat, sehingga tidak perlu diinikan. Tapi kalau sudah diikat dengan kanun dan itu diharuskan, ini kan tadi menjadi masalahnya apa tadi? Hanya mengamalkan satu pendapat dari sekian pendapat dan melarang pendapat yang lain. Nah, ini apa yang menjadi masalah? Wa hadza kharqun lil ijma' wa huwa muharram. Nah, ini bertentangan dengan ijma' ulama. Wa huwa muharram, kata para ini diharamkan. Artinya apa? Apa ijma'nya? Fal ijma'u mun'aqidun 'ala al-man'i min dzalika kama haka al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Ijma' para ulama bahwa tadi sudah saya sebut apa? Ijtihad seorang mujtahid itu tidak bisa membatalkan ijtihad mujtahid lain, dan ijtihad dia tidak bisa mengikat semua orang. Maka dengan kekuasaan yang ada kemudian membuat taknin dan mengharuskan orang, ini kan bertentangan dengan ijtihad itu sendiri. Disepakati semua para ulama bahwa ijtihad seorang mujtahid dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah itu tidak bisa membatalkan ijtihad orang lain, artinya mujtahid yang lain ya. Maka kemudian apa? Ijtihad seorang mujtahid dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah tidak bisa mengikat orang lain. Nah, sekarang diharuskan untuk mengikat dan ditolak pendapat yang lain. Ini kan bertentangan dengan ijma'. Ini kata para ulama yang menolak at-taknin tadi. Yang kedua alasannya adalah apa? Annal qawla bit-taknin saddan li babil ijtihad wa hijrun 'ala al-ahkam al-ijtihadiyah wa man'an minha. والاجتهاد في معرفة الحق واجب على العلماء والقضاة لأن الفتوى والقضاء تتغير بتغير الأزمنة والأحوال والأشخاص والأمكنة. Yang kedua adalah bahwa dengan diberlakukan taknin ini menutup pintu ijtihad, karena sudah harus begini, nggak boleh ada pendapat lain, harus yang sudah diundang-undangkan itu. Maka dengan itu apa? Ya sudah, orang secara terpaksa menerima saja, dan tidak akan dilakukan lagi kajian-kajian untuk menelaah sekuat apa pendapat itu yang sudah dikonunkan. Nah, ini ya, padahal ya ijtihad untuk menentukan mana yang hak itu menjadi kewajiban bagi para ulama. Nah, bahkan juga apa? Hukum itu ya, ada kalanya dia berubah-ubah karena situasi dan kondisi dan zaman. Maka dengan taknin tadi ini menutup ruang orang berijtihad lagi. Yang berikutnya, anna taqnina jumudun 'alal mawad al-muqannanah wal 'amal biha masyaqqah la takhfa. Nah, taknin ini juga ya, ini membuat tadi fikih itu stagnan karena sudah dikonunkan, undang-undangkan ya. Sehingga di situ orang nggak perlu lagi untuk mengkaji pendapat ini pendapat itu, karena sudah diikat dengan satu pendapat. Maka tidak ada urgensinya lagi membahas pendapat-pendapat lain. Tapi kalau di satu tempat memang terjadi
di sini ada praktek begini, di sini praktek begini. Ini kan membutuhkan kepada masyarakat penjelasan. Oh, kalau itu pendapatnya ini, dalilnya ini, yang itu benar juga pendapatnya ini, dalilnya ini. Sehingga apa? Ya tidak stagnan. Yang kedua juga apa masalahnya kalau taknin ini masyaqqah la takhfa, ya, ada kesulitan di dalam penerapannya. Apa kesulitannya? Faqad tajidu lin-nasi minal hawadithi wan nawadhili ma la yakunu mansusan fi hukmihi fi at-taqnin. Wal aslu anna al-fuqaha wal qudah yajtahiduna fi an-nazar fi al-adillah asy-syar'iyyah wa istinbati al-ahkam asy-syar'iyyah minha. Apa kesulitannya di antaranya? Nanti ada perkara-perkara baru, ya, kejadian-kejadian baru belum ada di dalam kanun itu. Nah, ini ya membuat para ulama ya malas untuk kemudian berijtihad. Kenapa? Untuk apa kita ijtihad? Nanti dikonunkan. Ya, udah ada orang-orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk membuat kanun. Untuk apa kemudian kita kaji apa hukumnya, kayak mana dalilnya, kemudian kita telah untuk perkara-perkara baru terjadi. Ya. Terima kasih.